Baik, terima kasih Pak Yuni. Saya cek dulu ya, suara saya kedengaran ya. Siap, dengar Pak. Kedengeran Pak, kedengeran Pak. Oke, Dengar, ya. dengar Mantap, siap. dengar. Dengar, dengar. Baik, Dengar sangat sambil jelas. tiduran juga Siap, boleh, siap, siap, siap. sambil santai boleh. Respect, respect, respect. Jadi Skanisa, nah ini sebutannya sekarang Skanisa ya. Skanisa yang saya banggakan, saya cintai. Kalian sekarang sudah berada di kelas 12. Ini perjalanan yang ternyata tidak lama ya, cepat. Waktu itu berjalan dengan cepat. Ini kalian sekarang sudah berada di kelas 12 dan sebentar lagi kalian ini sudah akan menyelesaikan studi ya. Apalagi yang sudah menjalankan PKL ini sudah merasakan bagaimana mencicipi dunia kerja ya seperti itu. Yang selama ini hanya diteorikan di kelas, dunia kerja itu seperti ini, kalian sekarang bisa merasakan sendiri apa yang kalian hadapi di dunia kerja. Bagi yang belum berangkat, ini juga sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan diri untuk menyusul temannya yang sudah berangkat. Nah, di tahun ini kita itu mendapat kado ya dari Departemen Pendidikan, yaitu diluncurkannya yang dinamakan Tes Kemampuan Akademik atau TKA. Nah, ini makhluk apa ini TKA ini? Eh, di SMP kalian sudah pernah mengalami ujian nasional atau belum ya? Saya Siap, siap, Belum, belum. 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 Belum, Pak. Oh, belum, Oh, tidak belum, ada. Pak. Belum, belum. Belum, oh, Pak. Ada, Pak. Corona, corona. Belum, belum, Pak. ya. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Corona, Pak, corona. Pak. Belum, Pak. Jadi kalian itu termasuk yang generasi di mana Selamat siang. SMP-nya tidak mengalami ujian nasional. Ini tidak sempat berkompetisi secara nasional ya. Kemudian di SD, SD masuk SMP juga tidak mengalami ya. Tidak, tidak, Siap, tidak. tidak, Pak. Siap, Nah, tidak. Tidak, ini. tidak. Jadi ini adalah kesempatan kalian pertama kali untuk berkompetisi secara nasional. Kenapa bisa dinamakan secara nasional? Karena hasilnya itu akan bisa dilihat oleh seluruh publik se-Indonesia. Jadi ini kesempatan yang berharga ini, karena kita berarti bisa mengukur kemampuan kita ini bukannya satu kelas dibandingkan dengan temannya satu kelas, atau dibandingkan dengan temannya di kelas lain, Siap, Pak. tapi kita akan dibandingkan dengan teman-teman kita se-Indonesia. Tentu saja ini menarik ya, bagi yang belum pernah mengalami, ini bisa jadi deg-degan, takut, tapi bisa juga ini exciting ya. Exciting itu menarik gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan sekarang, itu cara pandang kita terhadap TKA itu bisa menjadi makhluk yang menyenangkan, bisa juga menjadi makhluk yang menakutkan. Nah, kayak apa? Mari kita bedah bersama-sama. Yang namanya TKA seperti apa? Saya share screen dulu ya, biar tidak apa namanya melenceng dari temanya. Apakah seperti monster? Apakah seperti monster atau seperti boneka? Apa Mirip, seperti Ultraman, Pak. Ultraman, Seperti Pak. monster, Ultraman. Pak, seperti kayaknya, Pak. Teletubbies apa seperti Angry Bird ya Ultraman, gitu. Ultraman. Kapan berdoaan, Pak? Ranger. Jambe. Istirahat, Pak. Istirahat. 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 Tetap. Kamu kecil tempatnya. Tempatnya ini. Kayak pacing. Yuk Pak, lanjut, lanjut. Bentar, saya cari dulu materinya ini. Siap, siap Pak, saya tunggu materinya Pak. Siapa? Maaf ketiduran. Berisik, Pak. Isak tahlilan. Terakhir, Pak. Pak, shift malam, Pak. Kelihatan belum ya? Kami Sudah makan kelihatan? Jura sopan rajin. Sudah, Pak. Sudah kelihatan, Ya, Pak. ya. Sebentar saya besarkan dulu ya. Yono, Sudah respect, kelihatan ya. Yono, respect. Tolong selain Pak Gunawan Oke. dimatikan, nanti saya kick kalau seandainya
melenceng. Saya bisa mematikan ya dari sini ya. burung ya iya. Baik, ini ya kita mulai ya. Tes kemampuan akademik. Mulai Pak, mulai guys. Nah, ini pengertian TKA. TKA adalah penilaian, ini ada di sini, pengertiannya dulu ya. TKA adalah penilaian terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah berbasis komputer untuk mengukur capaian akademik murid secara objektif. Jadi dari pengertian ini, TKA itu diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini berarti pemerintah pusat ya, pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Jadi TKA ini standarnya seluruh Indonesia. Soal dibuat sama seluruh Indonesia. Baik yang dari Aceh sampai Papua, soalnya sama. Kemudian yang kedua berbasis komputer. Jadi nanti ketika kita ujian TKA, kita tidak akan menggunakan kertas. Kalian sudah pernah mengalami ya ujian dengan menggunakan komputer? Sudah pernah? Sudah, Belum, sudah. Pak, belum. Oke, sudah. Belum, Oke, belum. nanti kita Belum Pak. eh, Belum Pak. bagian mungkin ada yang belum ya. Bagian ada yang belum. Nah, istilahnya adalah CBT ya, Computer Based Test atau CAT, Computer Assisted Test, untuk mengukur capaian akademik murid secara objektif. Dengan basisnya komputer ini, penilaian diukur melalui mesin ya, komputer kan mesin, sehingga penilaiannya objektif. Tidak ada lagi yang penilaian dari guru. Nah, selama ini kalau kita penilaian dari guru, mungkin ada yang faktor suka tidak suka, ada yang disenangi gurunya, ada yang tidak disukai gurunya, penilaian bisa bias. Satu guru dengan guru yang lain bisa berbeda untuk mengukur tes yang sama. Nah, dengan penilaian secara objektif ini, maka kalian nanti bisa melihat betul-betul diukur secara yang benar. Ini dulu ya pengertiannya. Jadi diselenggarakan pemerintah pusat, berbasis komputer dan objektif. Nah, ini tujuannya. Tujuannya nanti Anda bisa baca sendiri ya panjang ya, memperoleh informasi capaian akademik siswa yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Jadi yang pertama itu memperoleh informasi capaian akademik siswa. Capaian akademik itu artinya apa? Yang sudah kamu tempuh di sekolah, ini pencapaiannya itu masuk kategori apa? Apa baik, cukup, kurang? Ya nanti ditulis dalam bentuk nilai-nilai. Dan yang berikutnya itu untuk keperluan seleksi akademik. Nah, seleksi akademik maksudnya seleksi yang akan kalian tempuh sesudah lulus dari SMK. Bisa ketika masuk perguruan tinggi, bisa seleksi pekerjaan, bisa juga seleksi untuk jabatan-jabatan yang lain. Itu dinamakan seleksi akademik. Artinya seleksi yang mendasarkan pada capaian akademik. Kemudian yang kedua, menjamin pemenuhan akses sewa pendidikan non-formal dan pendidikan informal terhadap penyetaraan hasil belajar. Nomor dua itu kata kuncinya ya, penyetaraan hasil belajar. Jadi hasil belajar kita itu diukur dengan tes yang sama. Terus yang ketiga, mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas dan memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Jadi yang nomor tiga dan nomor empat, ini maksudnya mutu pendidikan di sekolah kita, contohnya di SMK Negeri 1 Magelang, itu nanti akan bisa diukur dari hasil TKA. Nah, bisa dipahami ya. Jadi nanti itu kalian jangan kaget. Kalau sudah mengerjakan TKA, kemudian nanti keluar hasilnya, nanti bisa diakses oleh publik seluruh Indonesia. Nah, itu nanti bisa jadi akan muncul ranking. SMK Negeri 1 Magelang, TKA-nya ranking 1 se-Jawa Tengah. Itu kita pasti bangga ya. Amin, Pak. Amin, Luar amin, biasa. amin, amin, amin. Tapi bisa saja mungkin Amin, amin. Sekali, Pak. Amin. itu sangat mungkin ya. Amin. Sangat mungkin. Amin. Bisa saja nanti sekolah yang kecil bisa Pak. mengalahkan sekolah besar. Karena sekolah yang kecil muridnya lebih sedikit. Iya, Sehingga untuk bisa mencapai nilai yang tinggi lebih gampang. Sedangkan kita dengan hampir 700 siswa lebih kompleks Susah, Pak, masalahnya berarti, Pak, itu, Pak. untuk mencapai itu. Gitu guys. Jadi ini yang dinamakan acuan pengendalian penjaminan mutu pendidikan. Nah, lanjut ini yang lain jujur, yang jelas, rahasia, akuntabilitas. Akuntabilitas itu artinya diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang bertanggung jawab. Oke, itu saya kira prinsip-prinsip dasar ya. Ini ada regulasi, aturan-aturannya sudah banyak yang dikeluarkan. Jadi sudah ada 3 peraturan yang dikeluarkan. Dengan kata lain tidak mungkin tidak dilaksanakan. Peraturan itu kalau sudah banyak,
Dari peraturan pertama, kedua, ketiga itu tinggal pelaksanaan aja. Tapi kalau baru satu peraturan itu biasanya bisa mundur. Tapi ini kita sudah sampai ke peraturan yang ketiga. Jadi sudah hampir pasti ya, boleh dikatakan hampir pasti TKA ini akan diberlakukan. Nah, sekarang ini. Nah, coba kita perhatikan bersama. Yang ikut TKA itu nomor satu adalah murid kelas 12 SMK atau MAK, Madrasah Aliyah Kejuruan. Ini yang khusus SMA, SMK ya. Program 3 tahun atau kelas 13 kalau dia program 4 tahun. Kemudian yang kedua, wajib memiliki NISN yang valid dan aktif. Nah, ini saya yakin kalian semua udah tidak masalah ya dengan NISN ya. Clear ya? Tidak ada yang Tidak masalah, Pak. tidak ada Aman, masalah. Pak. Aman. Aman ya. Enggak, Pak. Aman. Aman. Oke, aman ya. Aman. Karena ada beberapa kasus di tempat lain itu ada NISN yang double atau yang berbeda ketika NISN-nya di SMP dengan di SMA. Nah, nanti kalau kalian menemui kasus seperti ini, silahkan nanti ke sekolah, ke kurikulum. Nanti kan kita cek validitasnya di mana. Nanti yang salah satunya akan dinonaktifkan. Jadi hanya satu aja. Kemudian yang ketiga berada di semester terakhir dan memiliki laporan hasil belajar lengkap. Semester terakhir di SMK itu ada di kelas 3 semester 5 sebenarnya. Jadi TKA ini diberlakukan di semester 5 karena semester 6 itu sebenarnya kalian tinggal magang atau PKL. Loh kok kenapa ada yang semester magangnya di semester 6 dan semester 5? Ini karena untuk mengantisipasi kalau semua magang bersama-sama di semester 6 itu jumlah industrinya terbatas. Kota Magelang kita ketahui kota yang kecil ya, bukan kota yang besar. Kalau semuanya keluar magang, nah nanti nggak dapat semua. Maka dipecah dengan semester 5, semester 6. Tapi pada hakikatnya semuanya sebenarnya dilaksanakan di semester 6. Terus yang keempat, murid berkebutuhan khusus dapat mengikuti TKA selama tidak memiliki hambatan intelektual. Jadi kalau yang berkebutuhan khusus ini boleh mengikuti selama tidak memiliki hambatan intelektual. Kalau hambatannya bukan intelektual, tidak masalah. Misalnya hambatan cacat, maaf, tangan yang tidak mengganggu dan sebagainya tidak masalah. Tapi kalau hambatannya intelektual, eh, tidak perlu mengikuti TKA. Gitu ya. Nah, sekarang ini. Perhatikan baik-baik ya. Mata ujinya itu ada yang namanya mata uji wajib. Jadi harus diikuti oleh seluruh peserta TKA ya. Yaitu bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Ada 3. Kemudian yang kedua mata uji pilihan. Jadi selain yang wajib yang 3 tadi ada pilihan. Pilihan itu peserta memilih 2 mata pelajaran pilihan dari daftar yang disediakan. Nanti saya tampilkan ya daftarnya apa aja. Di total ada berapa ini? Berapa Mas? Wajibnya ada 3, pilihannya ada 2. Berarti yang kita ikuti berapa? Hah? 5. Betul nggak? Halo, halo. Masih monitor? 5 ya. Betul. 5. Yang Betul. yang peserta di mute semua. Oh, peserta di semua. Oke. Ini yang mencoret-coret siapa ya, Pak ya? Mencoret-coret. Ada ya sini. Ini. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, Dilarang mencoret-coret ya, mohon maaf Pak. Dilarang mencoret-coret, ini beberapa akan saya kick kalau seandainya mencoret-coret. oke. Sekali lagi. Sementara jangan dicoret-coret dulu ya, biar screen-nya kelihatan. Pak, ulang share screen ulang, Pak. Ya, oke, kita ulang lagi ya. Baik, lanjut ya. Kelihatan ya. Mata uji pilihannya ada 2. Kemudian khusus SMK, mata pilihan wajib. Ini yang satu adalah PKWU atau PKK. Kadang-kadang ada yang menuliskan PKK, Proyek Kreatif dan Kewirausahaan. Ada juga yang menuliskan PKWU. Kemudian yang mata pilihan wajib yang kedua, itu kita pilih dari daftar. Nah, nanti kita lihat daftarnya seperti apa. Nah, ini. Jadi pilihannya ada 19.
19 mata pelajaran. Yang nomor 19 ini wajib diikuti. Jadi di samping yang nomor 19, kalian bebas memilih dari nomor 1 sampai nomor 18. Mari kita baca satu-satu ya. Tadi kan sudah ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, pilihannya adalah satu matematika lanjutan. Kemudian yang kedua bahasa Indonesia lanjutan. Kemudian bahasa Inggris lanjutan, fisika, biologi, ekonomi, sosiologi, geografi, antropologi, PPKN atau Pendidikan Pancasila, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin. Ini kalian mesti agak terkejut ini. Mata pelajaran ini kan tidak kalian temui ya ketika berada di SMK. Kenapa kok ditampilkan 18 mata pelajaran ini? Ini untuk mendukung pada saat kalian nanti berkesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagai contoh misalnya, kalau kalian ingin melanjutkan perguruan tinggi misalnya yang basisnya teknik, teknik apa aja ya? Teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, yang basisnya teknik, itu mata pelajaran yang paling mendukung adalah matematika lanjutan. Jadi kemungkinan ya kalau kalian ingin melanjutkan ke teknik, nanti silahkan bisa mengambil yang mata pilihannya matematika lanjutan. Karena pilihan ini nanti diserahkan ke siswa masing-masing. Jadi bukan sekolah yang memilihkan. Nanti sebelum Anda kalian mengikuti TKA, nanti akan disodori form yang berisi kesediaan dan mata pelajaran pilihan yang dipilih. Gimana misalnya saya pengen melanjutkan ke kedokteran. Nah, yang dipilih nanti yang memungkinkan adalah biologi misalnya. Saya kok tertariknya ke ini, ilmu-ilmu sosial. Nah, silahkan Anda bisa ekonomi ilmu sosialnya, sosiologi bisa, geografi bisa, antropologi bisa. Atau saya kok tertarik misalnya ke bahasa. Nah, ini ada pilihan bahasa yang cukup banyak. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, Mandarin, Korea, bahasa Jepang. Atau misalnya saya tertarik ke bidang yang berkaitan dengan fisika. Nah, itu ada juga di sini. Walaupun tidak menutup kemungkinan, misalnya kalian sudah memilih salah satu, misalnya PKN, Pendidikan Pancasila yang saya pilih, tapi kemudian nanti ketika melanjutkan mau milih teknik, itu juga boleh. Tidak masalah. Cuma disarankan sebaiknya kalian memilih yang ada kaitannya dengan pilihan yang akan dipilih. Kenapa begitu? Karena seperti yang kalian ketahui, nanti ketika kita mendaftar ke perguruan tinggi, kalau regulasinya belum berubah ya, aturannya belum berubah, ada 3 jalur. Satu yang masih sekarang yang dipakai, seleksi nasional berbasis prestasi, SNBP, yang dulu menggunakan nilai rapot, semester 1 sampai 5. Kemudian yang kedua, seleksi nasional berbasis tes, SNBT. Ya, nanti kalian akan menempuh tes. Kemudian yang terakhir namanya SNM, seleksi mandiri, yang biasanya diadakan perguruan tinggi sendiri. Nah, untuk yang SNBP, seleksi nasional berbasis prestasi, ini akan dilihat nilai rapotnya. Nah, besar kemungkinan besok yang akan dilihat yang utama bukan lagi nilai rapot, tetapi TKA. Sehingga kalau kalian misalnya menginginkan masuk ke jurusan teknik, sementara TKA-nya kok nggak ada matematikanya lanjutannya, kemungkinan bisa nilainya kurang ya dibandingkan dengan yang lain. Jadi pertimbangan pemilihan ini silahkan dipikirkan baik-baik. Bukan berdasar senang tidak senang. Wah, saya nggak senang mata pelajaran matematika lanjutan kok, susah. Saya senangnya yang antropologi saja. Boleh silahkan. Tapi ketika Anda memilih salah satu mata pelajaran, maka konsekuensi itu akan mendukung atau tidak mendukung terhadap pilihan kalian ketika nanti akan mendaftar ke perguruan tinggi. Begitu. Jadi nanti silakan disesuaikan dengan passionnya masing-masing, niatnya. Jadi mulai sekarang kalian harus sudah punya rencana. Pak, gimana kalau saya misalnya sebenarnya tidak ingin melanjutkan kuliah, Pak? Nah, ini nanti akan kita bahas lebih jauh. Saya milih yang mana?
Nah, seperti apa? Sekarang sedang banyak wacana yang beredar di media sosial, kalian bisa mengikuti. Kemungkinan besar TKA itu juga akan dijadikan seleksi masuk ke pekerjaan, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan formal ya. Pekerjaan-pekerjaan formal itu artinya pekerjaan-pekerjaan misalnya di pabrik, di industri, bukan pekerjaan informal ya, informal di kaki lima dan sebagainya tidak, tapi di industri-industri besar. Karena apa? Kenapa mereka cenderung akan menggunakan TKA? Karena dasar ini lebih terstandar. Kalau menggunakan nilai rapot, Anda bisa mengerti sendiri ya, kalian bisa mengerti sendiri. Bisa saja sekolah satu dengan yang lain standarnya berbeda. Tergantung gurunya mau dikasih nilai banyak atau sedikit, silahkan. Ini juga kita alami ketika kalian masuk ke SMK kan, ada yang nilainya tinggi-tinggi dari SMP, ada yang nilainya lebih rendah, tetapi ternyata yang nilainya tinggi tidak menjamin. Karena tidak diselenggarakan secara nasional. Nah, oleh karena itu TKA ini besar kemungkinan tidak hanya digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi saja, tetapi juga nanti akan jadi acuan ketika kalian masuk ke dunia kerja. Oh ya, saya perlu tambahkan ke kalian semua, nanti setiap peserta TKA akan mendapat ijazah ya, sertifikat yang bentuknya seperti ijazah yang mencantumkan nilai kelima mata pelajaran yang dipilih tadi. Jadi, bentuknya persis seperti ijazah, nanti bisa kita tampilkan model TKA-nya, hasil TKA itu seperti apa. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Nah, terus pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaannya ini estimasi itu antara tanggal 1 sampai 9 November 2025. Jadi pas kurang 2 bulan ya. Kita masih melewati September, Oktober, kemudian November. Di awal November. Informasi terakhir yang kami terima itu di antara tanggal 3, 4, 5, 6. Kalau tidak tanggal 3 dan 4, tanggal 5 dan 6. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian ini dilaksanakan selama 2 hari. Hanya 2 hari saja. Hari pertama kalian langsung ujian 3 mata pelajaran wajib. Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris. Kemudian hari kedua mata pelajaran pilihan. Yang salah satunya tadi adalah PKWU. Kemudian satu pilihan yang tadi sudah kita jelaskan. Terus bagaimana siswa yang sedang PKL? Siswa yang sedang PKL bisa mengikuti TKA di sekolah yang terdekat dari lokasi PKL. Ini misalnya kalian ada yang PKL-nya di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Surabaya, di Jakarta. Boleh kalian mengikuti TKA di sekolah terdekat. Tentu saja lapor terlebih dahulu. Tapi kalau ada kesempatan pulang ya silahkan, tidak ada masalah. Itu teknisnya seperti itu. Lanjut. Nah ini rencana jadwal pelaksanaannya di Oktober. Nah ini ada. Nah di November ini 1 sampai 9 di yang kuning ini ya. Kemudian nanti ada susulan ya ini. Yang nomor 4 ini ada susulan. Baik, nah ini gambaran waktunya. Gambaran waktunya seperti ini. Jadi di hari pertama, jam 7.30 sampai jam 10, itu yang gelombang 1. Jadi 7.30 sampai 10 berarti berapa jam ini? 7.30 sampai 10, ini 2 jam 30 menit. 2 jam 30 menit, ini terdiri dari latihan dulu. Akan ada latihan selama 10 menit. Latihannya isinya adalah memastikan kalian bisa ngeklik dengan tidak salah ya. Pilihan A, B, C, bagaimana cara ngekliknya, bagaimana kalau merubah jawaban, lalu bagaimana kalau misalnya kalian dari ada yang jawaban yang belum diisi, misalnya di nomor 5, kalian udah sampai ke nomor yang terakhir, lalu mau balik lagi bagaimana, terus bagaimana waktunya berjalan. Ini disimulasi dulu selama 10 menit. Kemudian nanti baru kita mengikuti yang tes yang kedua yaitu Bahasa Indonesia. Waktunya 45 menit. Kemudian disambung dengan matematika. Jadi ini satu rangkaian tes ya. Satu rangkaian tes. Tidak ada istirahatnya. Hanya nanti Anda diberi waktu 45 menit. 45 menit selesai, kemudian langsung soal muncul yang matematika. Selama 45 menit. Selama 50 menit. 50 menit berjalan, nanti muncul soal yang bahasa Inggris. Jadi tidak ada istirahat seperti saat sekolah ya. Tidak ada. Dia langsung. Nah, jumlah soalnya nanti kita bahas. Itu yang sesi 1 ya. Kemudian yang sesi 2, gelombang 2, itu mulai 10.30 sampai jam 1. Kemudian yang sesi 3, jam 2 sampai jam setengah 5. Nah,
kita informasikan ke kalian bahwa untuk SMK Negeri 1 Magelang kemungkinan akan mengambil 3 sesi ini semuanya. Jadi kemungkinan ada yang dapat sesi 1, ada yang dapat sesi 2, ada yang dapat sesi 3. Gitu. Kenapa kok sampai sore ya? Karena jumlah pesertanya banyak. Hari kedua, ini sama dengan hari pertama, hanya lebih pendek sedikit. Jadi sesi 1 jam 7.30 sampai 9.40. Jadi 2 jam kurang 2,5 jam kurang 20 menit. Jadi 2 jam 10 menit. Latihan 10 menit sama seperti hari pertama. Kemudian mata pelajaran pilihan pertama PKWU 1 jam. Kemudian mata pelajaran pilihan kedua 60 menit 1 jam. 1 jam 1 jam 20 tambah 10 menit. Kira-kira demikian ya, nanti kita cermati lagi. Sesi 2, 10-10, 12-20, sesi ketiga 13-30, 15-40. Jadi pulangnya ini lebih awal, yang hari kedua. Pelaksanaannya bisa dilihat di atas 3-4 atau 5-6 November. Ini nanti bergantung keputusan terakhir, apakah kita mengambil yang 3-4 November atau yang 5-6 November. Jadi silakan ini tanggal-tanggal ini mulai di stabilo ya. Si stabilo diorek-orek, ditulis besar-besar di kamar kalian ya, di kalendernya. Nah ini tanggal yang krusial. Jangan sampai kalian tanggal ini malah merencanakan wisata atau mau kemana. Nah ini tanggal-tanggal yang menentukan ya ini. Baik, kemudian kita lanjutkan ya. Nah sekarang model soalnya. Model soalnya agak sedikit berbeda ya dengan yang biasa kita kerjakan. Ada 2 jenis soal, yaitu soal tunggal dan soal grup. Soal tunggal merupakan soal yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan soal-soal lain. Yang kedua, soal grup adalah sekumpulan soal yang mengacu pada sebuah stimulus yang sama. Nah, penjelasannya begini, soal tunggal itu misalnya soal nomor 1, ada soalnya, kemudian ada pilihan jawabannya. Soal nomor 2, ada soalnya, ada pilihan jawabannya. Soal nomor 2 tidak ada kaitan dengan soal nomor 1. Itu dinamakan soal tunggal. Kalau soal grup, ini biasanya ada di mata pelajaran, misalnya contoh bahasa Indonesia. Ada bacaan. Ada satu bacaan yang harus kalian baca. Kemudian nomor 1 sampai nomor 5 itu mengambil dari bacaan yang sama. Nomor 1 misalnya menanyakan judul bacaannya, nomor 2 lokasinya, misalnya begitu, nomor 3 apa. Jadi nomor 1 sampai 5 itu mengambil stimulus. Stimulus itu maksudnya rangsangan atau bahan materi yang sama. Ini namakan soal grup. Nah, ini kalian kan sudah sering nih belajar literasi nih. Ada misalnya grafik, ada misalnya gambar, ada misalnya gabungan grafik gambar, ada penjelasan, pamflet, selebaran. Nah, kamu ditanya beberapa pertanyaan mengacu pada gambar yang sama. Nah, itu dinamakan soal grup. Dia ada 2 jenis ya, soal tunggal dan soal grup. Nah, terus ada 3 bentuk soal. Tadi kan model soal, ini bentuk soal. Yaitu yang pertama namanya pilihan ganda sederhana. Yang kedua pilihan ganda kompleks model multiple choice multiple answers atau MCMA. Dan yang ketiga pilihan ganda kompleks kategori. Nah, ini bedanya apa ini? Kan kita biasanya pilihan ganda saja. Pilihan ganda sederhana. Kok sekarang ada MCMA dan ada pilihan ganda kompleks kategori. Nah, kita coba lihat. Yang pertama yang pilihan ganda sederhana. Itu hanya terdapat satu pilihan jawaban yang benar. Jadi ada soalnya, kemudian ada pilihan jawabannya. Untuk SMA dan SMK, itu pilihan jawabannya ada 5. A, B, C, D, E. Untuk SMP itu biasanya hanya ada 4. Jadi opsi jawabannya itu ada 5. Nah, Anda tinggal memilih salah satu aja, karena yang benar hanya 1. Itu yang dinamakan pilihan ganda sederhana. Nah, kemudian yang kedua dinamakan pilihan ganda kompleks, MCMA, multiple choice, multiple answers. Itu kalian memilih tidak hanya satu yang benar. Ada bisa mungkin 2 yang benar, bisa 3 yang benar, bisa 4 yang benar, bisa semuanya benar. Nah, jadi ini lebih kompleks ini, yang MCMA ini. Peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Itu yang kategori kedua ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya pilihan ganda kompleks kategori. Nah, ini. Pilihan ganda kompleks kategori terdapat beberapa pertanyaan yang semuanya perlu direspon. Misalnya dengan benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai,
peserta diminta untuk memberi respon untuk masing-masing pertanyaan tersebut. Eh, nanti saya beri contohnya. Pilihan ganda yang kompleks kategori itu seperti apa. Ada nanti saya contohnya, nanti kita simpan dulu. Jadi intinya begini, ada pertanyaan, nanti kalian menentukan benar, salah. Benar atau salah pertanyaan itu. Pernyataan itu. Kemudian Anda bisa juga menentukan sesuai, tidak sesuai. Seperti itu. Jadi tinggal memilih. Bukan bukan memilih dari opsi jawab. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini. Mekanisme pendaftaran TKA. Jadi perlu Pak Gun ya, sampaikan ke kalian semua, siswa SMK Negeri 1 Magelang. Ini belum saya sampaikan di awal. Sebenarnya TKA ini tidak wajib untuk seluruh siswa ya. Jadi kalian bebas, boleh mengikuti, boleh tidak. Namun, perlu diingat, kalau kalian tidak mengikuti TKA, berarti kalian tidak mendapat sertifikat TKA. Yang itu merupakan hak kalian. Jadi sebenarnya kalau kalian tidak ikut, itu kalian kehilangan haknya sendiri. Oleh karena itu, maka harus dinyatakan dalam pernyataan keikutsertaan. Jadi murid mengisi dan menyerahkan surat ditandatangani oleh orang tua wali yang mencantumkan juga pilihan mata uji. Jadi sebelum nanti Anda tes, Anda nanti akan diberi form yang isinya kalian menyatakan bersedia mengikuti atau tidak mengikuti. Dan itu harus ditandatangani oleh orang tua wali. Dan juga di situ akan dicantumkan pilihan mata ujinya apa, yang mata uji pilihan. Kenapa harus ditandatangani orang tua? Ini untuk mengantisipasi. Nanti kalau misalnya kalian menyatakan, wah saya nggak ikut aja lah TKA. Untuk apa? Wong saya tidak berniat ke perguruan tinggi. Baik, silakan. Kalau itu memang pilihan kalian. Tapi ketika nanti sudah perjalanan waktu, teman-teman yang sudah dapat sertifikat, lalu tiba-tiba kalian ada kesempatan nih. Oh, ada beasiswa atau ada kesempatan bekerja di mana yang membutuhkan TKA, sertifikat TKA. Kamu tidak punya. Nah, kamu tidak bisa menuntut sekolah. Pak, kok saya nggak punya sertifikat TK? Nah, karena ketika di awal sudah disodori kesediaan. Mau tidak mengikuti. Jadi sekolah tidak memaksa, disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing. Tetapi saya sampaikan untuk SMK Negeri 1 Magelang, nanti kita dorong untuk semuanya ikut, baik mau kuliah atau tidak. Karena ini hak kamu. Kalau kamu tidak ikut, berarti kamu tidak mengambil hakmu. Begitu ya, nanti kita bisa dalam ini di sesi tanya jawab ya. Apakah sekolah lain begitu? Rata-rata begitu semua. Jadi rata-rata seluruh sekolah memberi kebijakan supaya siswanya diharapkan semuanya ikut. Kecuali betul-betul misalnya kalian sudah di kelas 12, sudah keterima di tempat lain, sudah berangkat misalnya ke luar negeri, kemana, sudah berangkat, tidak bisa mengikuti TKA ya silahkan karena memang sudah bekerja. Tapi kalau masih berada di sini, masih memungkinkan ikut, diharapkan semuanya untuk ikut. Nanti kita akan direncanakan akan bertemu dengan orang tua kalian ya. Bersama-sama kita undang ke sekolah, nanti kita sampaikan dan di situ nanti diyakinkan Anda mau ikut atau tidak. Dengan pertimbangan yang nanti sudah kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya pas foto. Jadi nanti kalian menyerahkan pas foto terbaru ya. 6 bulan terakhir dalam bentuk digital. Bentuk digital artinya file ya. Ini nanti kalau kesulitan, kalian bisa ke jurusan DKV ya. Di sana sudah kita sediakan ya. Apa namanya fotonya, kalian bisa foto di sana. Eh, biayanya saya yakin tidak jauh lebih murah daripada di luar kan ditangani teman-teman Anda sendiri. Dan pasti sudah sesuai dengan yang disesuaikan di kita. Kalau minta dasi nanti kita sediakan dasi. Kalau minta jas, kita sediakan jas. Kalau latar belakangnya biru atau abu-abu atau merah nanti kita sesuaikan. Gitu. Tapi kalau kalian mau menyerahkan sendiri juga tidak masalah. Ini pas fotonya 6 bulan terakhir ya. Jadi nggak boleh yang pas fotonya SMP gitu, nggak boleh. Harus yang terakhir. Kemudian nanti yang akan mendaftarkan siapa? Yang mendaftarkan adalah operator sekolah. Jadi bukan kalian sendiri yang mendaftar. Yang mendaftar adalah sekolah. Jadi setelah nanti kamu menyerahkan surat pernyataan kesediaan dan pas foto, nanti sekolah akan mendaftarkan. Lalu nanti akan diadakan verifikasi oleh dinas dan sesudah verifikasinya selesai, kalian akan mendapatkan kartu peserta. Kalau sudah dapat kartu peserta berarti berhak mengikuti. Kartu peserta itu nanti yang biasanya kalau di GPT, CES Computer Based Test itu akan digunakan untuk login. Jadi loginnya itu tidak menggunakan INISN, tapi nomor peserta yang diterbitkan dari kartu peserta. Gitu.
apa namanya, ngalurnya seperti itu. Jadi siapkan dulu pernyataan kesediaan, milih mata ujinya, kemudian pas foto tadi sudah saya sampaikan kalau misalnya belum siap silakan datang aja ke DKV ya, sana udah disiapkan. Nah, tinggal foto selesai. Nah, kemudian untuk pendaftaran akan dilakukan oleh sekolah. Lanjut ya. Ini yang lain tidak saya lempati aja. Nah, sekarang saya coba tadi yang ke soal ini ya, yang soal kategori kompleks. Sebelum nanti waktunya saya serahkan kalian kalau untuk tanya jawab ya. Sebentar, ini yang kategori kompleks ya. Saya ambil misalnya yang bahasa Indonesia. Contoh ya. Soalnya seperti apa? Mari kita lihat bersama-sama. Baik, nah ini bahasa Indonesia ya. Saya besarkan. Ini nanti ini akan kita bagikan ke kalian, jadi kalian bisa belajar. Nah, contohnya seperti ini. Bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Ada teks. Ada teks. Nah, ini dia untuk soal nomor 1 sampai 3. Itu yang berarti kategori grup ya. Ada teks ini dampak ekonomi digital terhadap pertumbuhan usaha kecil dan menengah UKM. Anda baca di sini semuanya, terus baca, terus. Nah, nanti muncullah pertanyaan. Nah, nomor soal 1, pilihan ganda. Bagan yang tepat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut. Nah, ini ada A, B, C, D, E. Nah, ini pilihan ganda biasa kalau ini. Anda tinggal milih aja. Tapi bisa kelihatan ya bahwa soalnya relatif sedikit lebih susah ya dari yang biasa. Jadi dari yang gambar tadi, dari bacaan tadi, gambar mana yang sesuai? Nah, itu namanya pilihan ganda biasa. Ternyata yang saya benar adalah yang A. Nah, kalau yang pilihan ganda kategori seperti apa? Ini bagaimana pola pengembangan paragraf 1, kedua, dan ketiga. Jadi kalian nanti diberi kotak seperti ini. Terus Anda tinggal milih paragraf 1 benar atau salah. Paragraf 2 benar atau salah. Paragraf 3 benar atau salah. Dari pernyataannya, paragraf 1 menggunakan pola sebab akibat karena menjelaskan bagaimana teknologi digital menyebabkan perubahan bagi UKM. Jadi pernyataan ini Anda cross-check ke bacaan tadi, benar atau salah. Kalau salah ya di sini centang salah. Nah, centangnya nanti secara digital ya. Biasanya di sini ada radio button ya, namanya seperti buletan yang nanti ada Anda klik dia eh, menunjukkan kalau sudah di checklist. Nah, yang paragraf kedua juga sama. Nah, sebagai contoh ini ternyata kuncinya yang paragraf pertama itu benar, paragraf kedua benar, paragraf ketiga salah. Tuh, itu yang namanya eh, kompleks. Jadi pilihan ganda kompleks kategori. Nah, masih ada satu lagi yang namanya pilihan ganda kompleks yang multiple choice, multiple answer, MCMA. Ini coba ada nggak ya kita lihat. Ini contohnya, ini ada bacaan lagi misalnya ini ya. Bacaan, hampir 25 tahun kami berpisah karena harus berboyongan di suatu tempat kerja. Oke, bacaan, ada baca terus. Nah, ini soalnya pilihan ganda yang pertama. Kemudian kategori ada lagi yang kayak tadi, tapi ini pilihannya tepat atau tidak tepat. Nah, yang ini. Ada ini pilihan ganda kompleks MCMA. Itu soalnya demikian. Kalimat mana saja dalam kutipan cerpen tersebut yang membuktikan karakter sahabat tokoh saya merupakan seorang yang setia kawan. Jadi ini menanyakan kalimat-kalimat ini mana yang membuktikan kalau sahabat saya itu seorang yang setia kawan. Pilihan jawaban benar lebih dari satu. Jadi tidak hanya satu. Kamu harus memilih apakah ini dengan ini atau ini dengan yang nomor 3 atau yang nomor 3 dengan nomor 4. Nah ini Anda nanti tinggal dicentang saja sini di checklist.
Centangnya bentuknya seperti radio button ya, kayak tombol yang kalau diklik dia tombolnya menunjukkan kalau sudah dipilih. Kunci jawabannya ternyata yang benar adalah yang nomor 3, 4, dan 5. Jadi itu ya, itu yang dinamakan kategori MCMA. Terus kemarin ada juga pertanyaan, Pak kalau bahasa Inggris bagaimana Pak? Apakah ada listening ya? Mungkin kalian sudah pernah dengar ada tes namanya listening. Listening itu ada bacaan yang diperdengarkan, kemudian kamu nanti mendengarkan bacaannya itu menggunakan headset biasanya, lalu kemudian nanti milih. Sampai sejauh ini kita belum menerima penjelasan tentang itu. Jadi mudah-mudahan ya tidak ada. Kalau tidak ada lebih mudah. Karena kalau ada itu relatif sulit ya. Soal dengan listening ini pengalaman pada saat ujian nasional tahun-tahun yang lalu banyak siswa itu yang rendah nilai listeningnya karena tidak terbiasa mendengarkan langsung ya bentuk bahasa Inggris. Kemudian juga belum terdistorsi oleh suara-suara sekitar dan sebagainya, walaupun sudah menggunakan headset ya. Sampai saat ini belum ada petunjuk tentang itu. Mudah-mudahan nanti ini tidak ada. Tapi kalau ada kita siap. Kalau nanti ada perkembangan, oh harus ada listening ya kita sampaikan. Itu kira-kira. Kemudian yang lain begini. Saya tutup dulu. Nah, yang lain begini. Eh, ini kan posisinya kalian ada yang sedang berada di PKL selama 3 bulan. 3 atau 4 bulan dan kemungkinan baru kembali di tanggal-tanggal akhir Oktober. Kami sudah berkoordinasi dengan tim PKL. Kemungkinan kalian yang PKL ini akan ditarik seminggu lebih awal dari waktu yang sebenarnya. Jadi kalau sampainya Oktober, kemungkinan minggu terakhir Oktober kalian sudah akan kembali lagi ke sekolah. Untuk mempersiapkan menghadapi TKA. Jadi kalian nanti akan dipersiapkan selama seminggu untuk khusus mempelajari soal-soal. Lalu bagaimana yang sudah tinggal di sini, yang sudah di sekolah? Nah, ini persiapannya sedikit lebih baik. Kami nanti akan melakukan pendalaman materi melalui 2 cara ya. Yang pertama nanti mulai September dan Oktober, nanti mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PKWU, itu akan berisi latihan soal TKA selama 2 bulan. Jadi nanti gurunya akan khusus fokus pada latihan soal. Kemudian setiap hari Jumat, jam ke-7 dan ke-8, biasanya kan kalian pulang jam ke-5, 6 ya, berarti sebelum Jumatan sudah pulang, kemudian Jumatan sebentar di sekolah, terus baru pulang. Nah ini nanti habis Jumatan kalian tidak pulang. Nunggu sampai jam ke-8, jadi masih ada 2 jam itu kan kita gunakan untuk latihan soal secara bergantian ya. Mungkin minggu ini bahasa Indonesia, minggu depannya kemudian matematika, begitu seterusnya. Dan nanti juga kita usahakan sekolah akan mengadakan tryout ya, atau tes uji coba. Misalnya selama 1 bulan kalian sudah berjalan, nanti kita uji coba dengan yang mirip seperti TKA, seperti apa hasilnya. Kira-kira skornya seperti apa. Apakah masih perlu ditingkatkan atau sudah baik misalnya, yang kurang di sebelah mana. Nah, kemudian yang PKL bagaimana? Kalau seperti ini kan tidak bisa ikut ya. Nah, kita juga sedang mempersiapkan, satu melalui ini ya, Rabu Suka ini ya, rajin belajar untuk sukses TKA, namanya Rabu Suka. Ini akan kita launching setiap Rabu ya. Ini hari pertama minggu pertama ini baru penjelasan. Nanti minggu depan, Rabu minggu yang akan datang, kita akan mulai dengan pendalaman materi. Mungkin bahasa Indonesia dulu. Dan kita nanti fokus pada latihan soal ya, tidak lagi teori. Kita sudah persiapkan, sekolah mempersiapkan soal-soal. Nanti kalian tinggal menyimak, mencatat soal-soal itu, kemudian berlatih bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti bahan-bahan yang lainnya akan kita share melalui grup-grup, terutama grup informasi kelas 12 dan juga grup wali kelasnya. Jadi setiap ada materi, segera kita share. Nah, kami berharap kalian yang berada di PKL itu, ya kalau pulang PKL tidak langsung tidur ya, tapi sempatkan grupnya dibaca, pasti ada materi di situ. Nah, tidurnya ditunda sebentar, mungkin bisa sampai jam 9, 10 Anda baca. Nanti kalau ada masalah langsung ditanyakan.
Dan nanti kita juga akan bentuk melalui LMS ya. Nanti LMS itu ya mirip-mirip seperti Google Classroom itu ya. Jadi kamu bisa cek di situ nilainya seperti apa. Kekurangannya apa. Jadi ini kamu harus proaktif sendiri. Jadi selama 2 bulan ini, ibaratnya kamu pelajaran yang lain ditinggal dulu. Kita fokus pada 5 mapel TKA itu. 4 mapel wajib, dan 1 nanti yang Anda pilih. Berarti kalau saya milihnya bahasa Inggris lanjutan gimana, Pak? Apakah sekolah juga memberi pendampingan? Nah, untuk pilihan-pilihan yang di luar yang wajib, ini sekolah memberi pendampingan dalam bentuk share materi-materi ya. Kalau untuk guru memang kamu harus berusaha sendiri ya, karena banyak sekali. Ada yang milih bahasa Jerman mungkin ya, ada yang milih bahasa Jepang, ada yang milih antropologi. Sementara sekolah kan belum tentu ada gurunya. Tapi kita setiap ada materi langsung akan kita sampaikan ke kalian. Jadi ini sama-sama kita bareng-bareng ya. Materi sekarang banyak sekali berada di internet, banyak. Oh ya, nanti saya juga ada link yang bisa kalian buka materinya di mana. Mungkin saya tampilkan sebentar ya. Sini ada ini. Saya share lagi. Hmm, Sebentar, ternyata bukan ini. Saya share lagi. Nah, ini ada materi TKA. Kelihatan ya? Nah, ini ada, ini saya besarkan. Nanti ini saya share ke grup. Ini informasi tentang tes, seperti apa tesnya. Kemudian yang kedua, sumber belajar. Ada lebih dari 1.800 konten, seperti video, artikel, game edukasi, dan lab maya yang dapat disesuaikan untuk persiapan TKA. Kemudian simulasi. Jadi ada juga latihan soal. Ini bisa diakses lewat laptop, HP. Jadi sekarang kamu harus mulai bisa belajar mandiri. Tidak lagi bergantung dengan gurunya. Materi-materi yang seperti ini nanti akan kita share. Begitu ada langsung kita share, ada sesuatu tambahan baru langsung kita share. Anda harus sudah mulai siap. Coba misalnya ini apa ini kenali tes. Lalu ini latihan soal ya. Coba ini kalau kita klik, ini seperti apa? Nah ini latihan soal. Misalnya kita SMK ya. Oke, ini apa? Ada di sini. Cetak soal. Mulai kerjakan ya misalnya. Nih, apakah sudah siap? Siap. Selanjutnya. Nah ini contoh. Ini memang contoh ya. Wayan dan Nisa ini menjadi YouTuber terkenal. Mereka membuat konten tentang kehidupan hewan. Tanggal 16, jumlah subscriber Wayan 24 orang. Tanggal 20 Februari, Nisa seperempat dari ini matematika kemungkinan ya. Pertambahan jumlahnya mengikuti pola. Setiap 2 minggu sekali. Pada tanggal berapa jumlah subscriber mereka mencapai 2020. Nah ini tidak mudah ini ya. Saya yakin ini kalian tidak mudah. Oh ya, saya ingin sampaikan ke kamu ya. Sama kalian semuanya. Bahwa salah satu kunci, ini kita sudah masuk sedikit ke kunci sukses ke TKA, adalah kamu harus mulai mengenali bagaimana cara mengerjakan soal pilihan ganda. Di mana soal pilihan ganda seperti ini, itu tidak harus Anda hitung seperti kalau kamu mengerjakan uraian. Kamu harus punya tips dan trik teknik-teknik tertentu supaya jumlah yang kamu hitung, kamu lakukan itu lebih singkat. Kenapa begitu? Karena waktunya sangat terbatas. Jadi waktu jalan terus. Kalau kamu kelamaan menghitung di satu soal, maka di soal berikutnya kamu akan kehabisan waktu. Nah, ada teknik-teknik tersendiri. Kalau mengerjakan soal pilihan ganda, itu bagaimana? Itu sangat berbeda dengan soal uraian. Nah, nanti itu akan kita sampaikan. Tips-triksnya itu ketika pendalaman materi. Nanti setiap guru nanti akan menyampaikan hal itu. Kamu juga mulai bisa cari-cari tips dan triksnya di mana. Sekarang di ChatGPT ada, di Gemini, di Copilot ada. Silakan coba dicari-cari. Kalau seperti ini, kalau Anda hitung, ini bisa lama sekali, Mas. Tapi kalau kamu tahu triknya, ini cepet ini pengerjaannya seperti ini. Gitu. Nah, ini misalnya. Nih, ini.
Kok sulit ya Pak? Oh sebenarnya tidak. Jadi jangan takut ya. Ini gampang. Ini soal-soal ini gampang. Nanti kalau saya ada kesempatan ketemu di kelas, ini tidak harus guru matematika pun bisa. Kamu yang ini juga bisa mengerjakan. Yang penting penalarannya dikembangkan ya. Nih, nah ini kayak gini. Oke, saya kira itu yang contoh-contohnya. Nanti bisa linknya Anda buka. Sementara itu Pak Yuni dari saya. Nah, nanti kita buka kesempatan ke para siswa untuk bertanya. Ini sudah 439 ya. Ini bisa di screenshot mungkin nih, Pak Yuni untuk anu ya. Untuk apa? Untuk dokumentasi ya. Maka waktunya saya kembalikan dulu ke Pak Yuni. Barangkali ada nanti tanya jawab. Nah, ini jam 20.32 ya. Mungkin jam 9 nanti bisa diakhiri. Oke. Oke, terima kasih eh, atas penjelasannya Pak Gunawan. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tolong, Ada Pak. ya. Tujuan TKA itu buat apa ya Pak? Ini dari Baik. siapa nih? Ya. Dari siapa tadi ya? Dari saya. Oh, yang ini. Namanya, kok tulisannya di situ Kotek Bro ya? Namanya siapa? Jurusan apa Mas? Jurusannya? Jurusan elektronik Pak. Jurusan elektronik. Nah, saya langsung jawab aja ya, nanti dilanjut dengan yang lain. Jadi tujuannya tadi udah disampaikan. Tujuannya satu, untuk mengukur hasil pembelajaran kalian selama di SMK dengan standar nasional. Jadi kita itu pengen melihat ya, kamu itu belajar di SMK itu sudah berhasil atau tidak dengan standar yang sama seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan digunakan untuk seleksi akademik. Tadi sudah saya sampaikan ya, seleksi akademik itu bisa untuk melanjutkan perguruan tinggi, bisa untuk melanjutkan ke pekerjaan, bisa juga untuk jabatan-jabatan tertentu. Kamu kan tidak berhenti hanya jadi siswa SMK saja ya. Selesai sudah tidak melanjutkan. Kita pasti punya cita-cita yang lebih dari itu. Nah, TKA itu sebagai bekal, pendamping ijazah. Kalau ijazah kan yang menerbitkan sekolah. Nah, sekarang kita sendiri ya, ini terus terang saja. Kita sendiri itu kamu sendiri pasti tidak yakin ya dengan nilai rapot kamu. Uang mengerjakannya asal-asalan kok di rapotnya dikasih 80, di raportnya dikasih 85. Itu kan biasanya karena belas kasihan gurunya. Nah, di TKA ini tidak. Kita nanti akan objektif, betul-betul bisa mengukur. Sehingga nanti tidak ada lagi siswa yang hanya karena bermodal mencontek, hanya karena ngelirik, itu bisa mengalahkan yang lain. Jadi asas keadilannya lebih kelihatan. Jadi betul-betul kalau kamu memang berusaha ya kamu akan mendapat nilai yang bagus. Itu untuk memperbaiki kualitas kita karena selama ini pendidikan di tempat kita itu seolah-olah menjadi tidak ada artinya karena yang pinter bisa kalah dengan yang licik gitu kan yang dia bisa punya bocoran soal, bisa punya macam-macam. Kalau dengan TKA nggak bisa, Mas. Bisa. Karena komputer itu ya nggak bisa dibohongi. Itu salah satunya. Manfaatnya banyak. Tadi sudah saya sampaikan, kalian nanti coba lihat di berita-berita. Kemarin juga ada pernyataan dari Menteri Pendidikan, Pak Abdul Muti, bahwa besar kemungkinan nanti siswa yang tidak memiliki sertifikat TKA itu akan sulit untuk ke pekerjaan. Karena perusahaan-perusahaan ternyata sudah mulai memperhitungkan. Ya karena rapot kita kan tidak, itu tadi, sulit untuk dipercaya kebenarannya. Jadi nanti TKA ini akan jadi acuan. Gitu Mas. Ya. Monggo yang lain. Oke Pak. Oke, silakan. Ya. Lainnya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Izin bertanya. Iya silakan. anak buah. Oke. Nilai TKA itu murni atau gimana ya, Pak? Maksudnya murni? Ya, kayak asli gitu dari pekerjaan saya sendiri atau satu kali tes atau ditambah dengan nilai-nilai harian gitu, Pak. Oh begitu. Terima Nilai kasih, murni Pak. Mas. Oke, langsung saya jawab. Jadi nilainya nilai murni. Karena tidak ada tambah nilai lain. Jadi kalau dulu, istilah dulu ada nilai ujian nasional murni atau nilai Tanas murni ya zaman dulu. Kalau sekarang ya nilai TKA murni. Jadi Oh ya, baik, Pak. oke. Baik, yang lain silakan. Pak izin bertanya, Oke, monggo. kalau nilai TKA tuh cuma bisa buat SNBP ya? Nggak bisa buat
tambahan nilai buat kan habis SNBP kan ada SNBT SNBT kan. Nah, itu nilai TKA-nya bisa nambahin ke situ nggak? Atau cuma SNBP doang? Baik, pemanfaatan nilai TKA kan tadi sudah kami sampaikan ya, untuk seleksi akademik. Jadi sudah pasti bisa digunakan. Kalau sekarang ya, yang sekarang aja. Yang sekarang ketika kita belum ada TKA, itu kan ada SNBP dan ada SNBT ya. Ada SNBP, ada SNBT. SNBP itu biasanya mengambil dari nilai raport. Kemudian SNBT ini dari nilai tes. Kemudian ada seleksi mandiri. Nah, beberapa perguruan tinggi itu menerapkan nilai tesnya itu juga digabung dengan nilai prestasi. Ada yang seperti itu. Jadi nilai itu pasti berguna. Penggunaannya itu tergantung, kalau di perguruan tinggi itu biasanya tergantung oleh otoritas atau kewenangan perguruan tinggi sendiri. Kalian bisa lihat kalau di baliho-baliho sekarang sudah mulai ada. Nanti kalian mulai mencermati ya. Mulai mencermati yang di jalan-jalan ada baliho masuk perguruan tinggi mana. Itu kan ada nilai UTBK. UTBK-nya digunakan. Jadi tidak perlu tes terus menggunakan nilai UTBK plus nanti tesnya dia. Jadi tidak sia-sia, nilainya pasti bisa digunakan. Dan kita punya keyakinan besar karena ini sifatnya nasional, nilai itu nanti akan lebih diperhitungkan oleh perguruan tinggi. Begitu. Silakan yang lain, ada yang Izin bertanya, Pak. Pak. Ya. Baik. Izin bertanya. Yang siapa? Ocean dari kelas 12 TKJB. Silakan, Ocean. Izin bertanya terkait jumlah soal TKA itu kira-kira ada berapa soal ya, Pak? Baik. Nah, sampai sekarang regulasinya belum muncul ya. Tetapi kalau gambaran tadi, ini mengacu dari yang kemarin ya, dari yang biasanya di UNBK, itu biasanya satu soal itu acuannya kurang lebih 2 menit ya. Jadi kalau kita punya waktu 50 menit, itu kemungkinan soalnya ya maksimal 50 menit ya, berarti 25. 25. Jadi kalau dia waktunya 50 menit, itu kemungkinan soalnya 25. Kalau dari satu hari tadi rata-rata 50 menit kali 3, berarti perkiraan saya itu sekitar 75 soal. 75 mungkin 60 sampai 75. Atau bisa juga 75 ke atas. Jadi kira-kira begitu, Mas. Itu bisa untuk acuan kamu ya. Jadi nanti dihitung aja. Misalnya soalnya waktunya 50 menit, soalnya ada 25. Berarti satu soal itu butuh waktu, hanya diberi waktu 2 menit. Nah, kamu juga mulai menghitung. Kalau begitu saya mengerjakan soal itu kalau bisa kurang dari 2 menit. Karena kalau kamu pas 2 menit atau lebih, itu berarti waktu untuk soal berikutnya itu kan berkurang. Nah, jadi salah satu kunci keberhasilan kita mengerjakan soal pilihan ganda adalah pada bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan cepat. Benar-benar cepat. Bukan hanya sekedar benar. Kalau benar, mudah, Mas. Waktunya tidak dibatasi, gampang. Tapi kalau cepat, nah ini yang susah. Nanti ada triksnya. Nah, saya bocorkan aja sedikit triks yang biasa dipakai di pengerjaan pilihan ganda, yaitu Anda itu sebaiknya mencari bukan yang benar ya, malah teorinya dibalik ya. Jadi kalian itu mencari yang salah. Kok gitu, Pak? Mencari yang salah, nanti yang tersisa adalah yang benar. Nah, gitu ya. Jadi seperti kalau kamu di kelas ada kecurian barang. Siapa yang mencuri? Kalau Anda mencari siapa yang mencuri akan susah. Tapi singkirkan dulu orang-orang yang tidak mungkin. Misalnya yang tidak berada di ruangan itu. Kalau kehilangannya ada di bagian belakang, dia yang duduk di depan. Singkirkan yang tidak mungkin, maka yang tersisa itulah yang kemungkinannya adalah sebagai pelakunya. Gimana kalau itu diterapkan di soal? Misalnya soal matematika. Misalnya soal matematika ya. eh persamaan garis lurus misalnya. Persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B plus apa begitu ya. Atau persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus B dan sebagainya. Ini ada grafiknya. Contoh ya, ini saya nggak bisa menggambar di sini. Ada grafik persamaan kuadrat.
Itu di kelas 3 diajarkan ya? Sudah diajarkan belum ya? Sampai ke situ belum? Belum Pak, masih PKL. Oh, masih PKL. Ya, oke. Yang sudah diajarkan apa contohnya? Kalau matematika, apa misal? Porogapit, Pak. Apa? Porogapit. Porogapit itu SD. Apa? Pangkat. Pertambahan. Apa Mas? Ada? Yang sudah diajarkan. Nah, gini. Misalnya yang paling gampang misalnya adalah apa? Barisan. Barisan sudah belum? Barisan deret. Belum ya? Apalagi? Lu. Nah, lali kabeh ini Perkalian belajar. Pak, perkalian. Perkalian SD. Jadi kamu harus mulai buka-buka buku lagi nih sekarang ini. Jadi suka tidak suka ini kembali lagi bukunya dibuka. Contoh ya matematika saya ulangi lagi tadi contoh. Itu ada soal, kamu nyarinya jangan langsung jawabannya. Tapi kamu cari kondisi-kondisi yang memungkinkan jawaban itu salah. Jadi kalau kalian nanti sudah berlatih, itu A, B, C, D, E, ada 5 opsi jawaban ya. Itu dengan sekali lihat, itu kamu sudah bisa menyisihkan 2 jawaban di antaranya. Jadi lihat soalnya, itu kamu sudah bisa menebak misalnya jawaban A sama jawaban E itu sudah pasti salah. Kalau itu sudah bisa kamu lakukan, kamu tinggal tersisa 3 jawaban saja, yaitu B, C, atau D. Nah, nanti dengan sedikit langkah, tidak terlalu panjang, kamu akan bisa menyisihkan satu lagi. Dari B, C, D, itu biasanya nanti kamu akan sisihkan misalnya yang D. Jadi tinggal 2 kemungkinan. Berarti yang benar kalau nggak B, itu C. Nah, pada kondisi seperti ini, itu peluangnya menjadi berapa persen, Mas? Peluang benar. Peluang benarnya menjadi berapa? 50%. Jadi seandainya kamu kehabisan waktu, terus kamu ngawur, itu kamu peluang benarnya itu sudah 50%. Bayangkan kalau yang pertama tadi, kamu peluang benarnya baru 20%. Kemungkinan salahnya lebih besar. Kalau ini nasib baik, ya bisa benar. Jadi dengan teknik seperti itu, biasanya nanti akan mudah. Pengerjaan itu menjadi mudah dan menyenangkan. Nanti kita ke seri yang kedua, nanti matematika mudah dan menyenangkan. Dan semua pelajaran bisa dilakukan seperti itu. Bahasa Inggris juga bisa. Gampang malahan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia lebih gampang lagi. Seperti itu. Waduh. Tadi ada bahasa Jepang itu gimana ya, Pak? Lah, jawabnya. Bahasa Jepang. Nah, kalau bahasa Jepang ini ada Pak Yuni nih. Mungkin bisa ini guru bahasa Kan Jepang. belum pernah belajar bahasa Jepang terus dikasih soal bahasa Jepang lah, pusing loh, Pak. Loh, itu kan masa pilihan loh, Mas. Kan tidak harus milih bahasa Jepang. Tek, kowe iki nek takon bosmu tuah tek. Misal milih bahasa Jepang lah gitulah, Pak. Kalau milih bahasa Jepang, silakan. Itu yang Tapi kan basicnya belum ada loh, Pak. di kelas berapa Pak Yuni nggih? Yang diajarkan bahasa Jepang? Sekarang Di itu cuma otomotif, Otomotif ya? elektro, Nggih. listrik, cuma di KP. Oh, cuma ya. Nah, kalian yang milih mata pelajaran pilihannya bahasa Jepang, silakan kalau mau, kalau berani tidak apa-apa. Tapi kalau belum berani ya nggak usah milih yang bahasa Jepang. Kecuali betul-betul kamu mau bisa ke Jepang atau mau melanjutkan kuliah di jurusan bahasa Jepang. Kira-kira begitu. Silakan. Yang ada pertanyaan lain? Cukup Pak, saya izin bertanya Pak. Oke, silakan. Kalau enggak juga nanti ditulis di chat juga boleh. Gimana? Saya dulu Pak. Ditulis di chat nggak bisa ngechat mengarah ting Sebentar dulu, siapa dulu? Sebentar, ini siapa dulu? tangan Pak. Kau jiwa Satu-satunya. angkat tangan kalau angkat tangan Silakan angkat tangan kalau untuk yang bertanya. Satu. Resen dulu, bisa resen nggak? Pak, izin bertanya Pak. Pak Mula Pak izin. Ya, siapa dulu ini? Lek takon man. Saya Pak. Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Pak,
Kan Apa nanti nilai kan UTK di niku akhir. mengarah ke kelulusan apa mboten to, Pak? Mempengaruhi kelulusan apa mboten nggih? Baik, nah, ini saya jawab Ya dulu ya. jelas Ini ora pertanyaan yang kok penting kuwi ya. to. Yang lain di mute dulu ya. Apakah TKA mempengaruhi kelulusan atau tidak? Tidak. Nah, ini penting. Jadi TKA tidak Bocah. mempengaruhi kelulusan. Jadi kalau lulus atau tidak lulus tidak ditentukan oleh TKA. Lulus atau tidak lulus ditentukan oleh nilai kamu di semester 1 sampai 6 dan nilai ujian sekolah. Nah, itu ada ujian sekolah. Jadi ujian sekolah tetap ada loh ya, bukan kemudian tidak ada. Yang itu nanti menghasilkan ijazah. Ijazah itu menentukan kamu lulus atau tidak. Nah, TKA untuk apa? Itu tadi sudah disampaikan untuk seleksi akademik, untuk macam-macam. Dan itu merupakan hak kamu. Jadi kamu nggak usah khawatir. Wah, saya nanti TKA-nya nggak bisa, jadi tidak lulus. Tidak. TKA penilaian yang lain ya. Karena hanya mencakup 5 pelajaran saja. Sedangkan ijazah itu mencakup keseluruhan pelajaran yang kamu tempuh selama di SMK. Banyak sekali kan, ada pendidikan agama, ada kejuruan, ada yang lainnya, ada olahraga. Nah, itu kan nggak ada di TKA. Gitu. Jadi tidak menentukan kelulusan ya. Kelulusan tetap ditentukan dari nilai semester 1 sampai dengan nilai semester 6. Gitu. Baik, yang lain silakan. Pak, saya Pak. Dimas ya. Ya Pak, Dimas. Silakan, Dimas. Saya itu berdurasi berapa Pak? Kan nanti kan mapel. di akhir bulan Oktober kan di seminggu terakhir PKL ditarik ke sekolah tuh Pak. Terus? Nah, nanti pas sampai sekolah langsung diberi materi pembelajaran atau bagaimana Pak? Ya. Jadi minggu terakhir Oktober itu kamu sudah berada di sekolah dan nanti langsung istilahnya langsung pendalaman materi untuk TKA. Jadi pelajaran yang lain tidak diajarkan, khusus untuk TKA selama seminggu itu. Ini khusus yang kelas PKL ya. Nanti kita atur jadwalnya lebih detail ya. Seperti itu. Dan harapan saya sebenarnya, harapan kita, itu kamu sudah belajar dulu sejak selama PKL. Jadi nanti selama pendalaman materi itu tinggal istilahnya konfirmasi ya. Oh saya belum, jadi gini, strateginya gini ya, saya sampaikan ke kalian ya. Nanti kita akan membagikan bank soal yang disusun oleh guru-guru masing-masing. Jadi matematika sudah ada kumpulan soalnya Mas. Bahasa Inggris sudah ada kumpulan soalnya. Kemudian bahasa Indonesia sudah ada, PKBU sudah ada. Ini baru kita siapkan. Nah, nanti kalian coba kerjakan dulu secara mandiri. Mana yang nggak bisa ditandai. Nah, nanti itu yang akan kamu tanyakan ketika nanti kalau kamu PKL balik ke sekolah. Jadi tidak mulai dari nomor 1. Jadi setiap siswa bisa beda-beda. Oh, saya belum bisa yang ini, Pak. Oh, saya belum bisa yang ini. Itu jadi cepat. Harapannya nanti kalau sudah clear bisa semua ya udah siap berarti. Gitu. Bang, soalnya berapa, Pak? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kamu berlatih soal, semakin baik. Jadi ini kuncinya tidak ada lain dan tidak bukan. Ini kunci sukses ujian-ujian seperti ini adalah latihan soal. Itu aja, hanya satu tok. Bukan menghafal tapi latihan soal. Tuh. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Untuk yang lain. Silakan. Saya Pak Fanza. Ya. Nah, untuk pengerjaan mapel Pak, izin MTK contohnya kan ada 50 menit. Nah, itu setelah selesai, misalnya sebelum 50 menit sudah selesai mengerjakan, langsung mengerjakan mapel lainnya atau menunggu sampai 50 menit itu selesai, Pak? Pengalaman selama ini biasanya 50 menit tetap menunggu. Nanti bareng gesernya. Jadi misalnya ya, di awal 45 menit tadi bahasa Indonesia, kemudian matematika 50 menit ya misalnya. Nah, yang bahasa Indonesia 45 menit, misalnya kamu karena bahasa Indonesia gampang, saya 30 menit. Itu tidak bisa, Mas, pindah ke matematika. Tidak bisa, karena dia dalam sekuen namanya, sekuen yang tersendiri. Nanti kalau sudah 45 menit, baru keseluruhan peserta itu berpindah ke matematika. Baik yang sudah selesai semua atau yang baru selesai sebentar. Jadi waktunya dimanfaatkan untuk back lagi. Misalnya nomor 3 belum, nomor 2 belum, back lagi. Terus itu backnya itu masih dalam satu rangkaian pelajaran ya. Tidak bisa kemudian pindah ke berikutnya. Itu pengalaman yang selama ini ya, yang kita lalui ya, selama UNBK yang dulu. Tetapi apakah besok seperti itu ya walau alam, kita belum tahu juga. Kan regulasi bisa juga berubah ya. Ini sama-sama kita
berdasar pengalaman aja ya. Berdasar pengalaman seperti itu. Ada Baik juga Pak, terima kasih. Oke, silakan. Seperti itu penjelasannya. Kalau Pak. Ya, monggo. Kenapa kan seminggu Pak izin itu bertanya Pak. Ya, silakan. kalau Nama? Ini ada yang raise hand ya, raise hand. Bayu, silakan. Ya, Oh, saya dari kelas mesin A. ya, Besok untuk media pengerjaannya tuh online apa offline, Pak? Terima ya. kasih. Tadi saya sampaikan ya, medianya komputer online, tidak ada yang offline, online. Ini juga ada yang dari chat ya. Pak, laporan untuk PKL dikumpulkan bulan apa lah? Nah, ini Anda tanya ke Baik, terima kasih, Pak. ya ke WKS 4 ya. Silakan ke koordinator PKL. Yang lain? Itu kalau Pak, G, monggo. kan seminggu niku to napa training Ya, niku. Sing ngampun niku wali kelas guru waka niku napa guru kejuruan niku Pak. selama seminggu itu. Nggih. Ya. Yang mengampu guru mapel, Mas. Guru mapelnya. Oh, maksudnya nek pas jadwalnya Indo nggih, guru Indo ngoten, Pak. Jadwalnya nanti berubah. Khusus seminggu itu tidak lagi mengikuti jadwal sekolah. Bisa saja misalnya kamu kelas 12 OA misalnya. Nah, hari Senin itu bisa saja kamu pelajarannya full matematika. Gitu. Atau malah 2 hari. Begitu. Jadi tidak mengikuti jadwal sekolah lagi. Karena sifatnya itu sudah seperti training ya, pendalaman materi ya. Lokasine niku teng pundi niku, Pak? Oh, lokasinya. Nah, lokasinya nanti kita tentukan, Mas. Kemungkinan di kelas-kelas teori ya, yang di atas ya. Kemungkinan ya. Tapi bisa juga di kejuruan, itu tidak jadi masalah kalau lokasi. Nanti kita usahakan juga kamu ada simulasi penggunaan komputer ya, sebelum ini. Oh ya, ini ada informasi lagi. Informasi lagi, saya terlupa ini. Silakan disimak baik-baik ya. Ini ada kompetisi mengenal TKA ya. Kompetisi mengenal TKA. Jadi ini diselenggarakan oleh Kemendiknas bekerja sama dengan salah satu vendor. Jadi kalian nanti semua ikut ya. Itu sifatnya itu uji coba. Tapi ada hadiahnya. Jadi ini ada uji coba secara nasional. Itu berjenjang. Nanti kita share bareng-bareng, Anda simak aja. Nanti mengikuti aja, pokoknya daftar aja. Kalau nanti ada pengumuman daftar, silakan daftar. Nanti ada uji coba, kemudian ada pengambilan babak penyisian, nah, terus diambil setiap kabupaten, lalu diambil provinsi, lalu diambil nasional. Nanti sepertinya kalau nggak salah hadiahnya laptop itu ada 12 apa berapa. Nah itu untuk kita nggak ngarah hadiahnya ya, tapi kamu mencoba lah sambil ngitung-ngitung. Oh ternyata nanti kan keluar nilainya Mas. Oh saya nilainya kok masih rendah, berarti perlu ditingkatkan. Oh saya sudah lumayan ya, berarti sudah ada harapan begitu ya. Ada kompetisi Mas. Pelaksanaannya itu di akhir bulan September. Nanti kamu tunggu aja pengumumannya. Itu Mas. Ya. Kalih niku kan apa niku TP apa? Nggih, mboten niku sami kalih ANBK mboten kan Pak. Apa ANBK. Mau bertanya Pak, ini sampai jam berapa ya Pak? Ini kalau sudah cukup ya nanti kita tutup kalau sudah nggak ada yang bertanya. Yuk ya udah yuk, jangan bertanya yuk. Wis leren. Monggo silakan. Mau tanya Pak. Udah lele sedanten. Fani. Lelean nih gua. Mas, yang tertib ya, Mas. Mohon maaf ini yang tertib. Tolong. Lihat jam. Yo lek sampun kula Mohon ngijing dijawab kerja Selasa malih, yang ada Pak. di nganu Pak, chat Pak. Malam. Sampun Mas. Sik malam Mas. Ngantuk Pak. Kalau sudah nggak ada ya bisa kita akhiri. Masih ada enggak? Pak mau tanya Pak. Cukup. Kondusif.
Lembur nih Pak. Sampun nggih. Sambung, Ah, sambung. Baik, gini Biasa aja saya Pak. kalau masih ada Assalamualaikum pertanyaan satu atau warahmatullahi dua aja dulu. wabarakatuh. Mungkin Saya masih ada. Pak, saya Pak. Ya, silakan masih Ya ada. udah nggak usah bertanya. Kembali Halo lewat, teman-teman, Pak, absen kalau absen dulu, nanti absen daftar absen. SNBP itu nilainya Aduh, TKA absen saja dulu, atau absen, absen. TKA Absen sama nilai teman-teman, jangan rapor, lupa. Pak? Kondusif, kondusif, Bentar, sebentar, bentar. Tolong yang lain di mute dulu, di kondusif. mute dulu. Semuanya diam. Di mute dulu ya. Oke, tadi pertanyaannya gimana, Mas? Diulangi. Yang tanya siapa tadi ya? Di mute semua kali. Resen dulu. Yang mau tanya resen. Biar saya buka. Oke, Ryan ya. Silakan. Pak, Silakan Raihan. mau tanya Pak, nanti kalau semisal daftar SNBP atau Pak, itu pakainya nilai TKA saja atau nilai TKA dan nilai rapor, Pak? Ya, jadi informasi yang sekarang itu kemungkinan besar menggunakan nilai TKA. Tapi fix-nya berupa aturan dari Kemendikti, karena itu kan ikutnya Kemendikti ya, Kementerian Pendidikan Tinggi belum keluar. Tetapi yang kita terima, kita serap sekarang ini akan menggunakan nilai TKA. Jadi, tapi bukan berarti kemudian rapot kamu anu ya, apa wah sudah nggak dipakai lagi. Tidak. Kalau nanti rapotnya dipakai, rapot jelas untuk penentuan kelulusan ya, tidak mungkin ditinggalkan ya. Kalau nanti skenario ada 3 yang sedang berkembang sekarang menggunakan TKA murni, kemudian yang kedua gabungan TKA dan rapot, lalu yang ketiga validasi. Jadi namanya menggunakan rapot, kemudian dibuat presentasi dengan TKA. Jadi contohnya begini, rapot di sekolah A dengan rapot di sekolah B, bisa saja rapot di sekolah A itu nilainya tinggi-tinggi, karena gurunya royal ya, dikasih murahan, gurunya seneng. Rapot di sekolah B karena gurunya disiplin dikasih rendah. Nah, itu divalidasi oleh nilai TKA. Jadi rata-rata nilai TKA di sekolah A dan di sekolah B dibandingkan, nah itu bobotnya dihitung dimasukkan ke rapot. Itu skenario yang ketiga. Jadi prinsipnya apakah TKA dipakai bersama dengan rapot atau tidak, itu kita masih menunggu. Tetapi kemungkinan besar bobot yang di TKA-nya yang lebih besar. Itu Mas. Jadi utama tetap di TKA-nya. Demikian. Oke, pertanyaan berikutnya dari Fakih. Silahkan Fakih. Mute di... Ya, Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kan itu di minggu ketiga bulan November itu ada pelaksanaan susulan TKA. Nah itu pelaksanaan susulan itu maksudnya susulan benar-benar susulan bagi yang nggak mengerjakan di sesi awal atau hanya remedial Pak? Atau remedial buat TKA? Susulan hanya bagi yang tidak mengerjakan dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Seperti biasa ya. Misalnya ada sakit dengan surat sakit dan sebagainya. Bukan remedi, tidak ada remedi di TKA ya. Nilainya ya sekali take ya. Kecuali Anda sakit dengan surat dan sebagainya yang tidak bisa memungkinkan, baru bisa susulan. Sama seperti kalau kita ujian biasa ya. Susulan diperlakukan kalau ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, baik. Makasih Pak. Oke. Sebentar ini saya screenshot dulu. Kalau sudah nanti Anda boleh ini ya. Sudah absen semua ya? Bisa on cam biar nanti saya screenshot satu-satu. Nah ini tuh kenang-kenangan ya. Silakan kalian on cam semua, mau diambil fotonya oleh Bu Ayu. On cam. Nah, kecuali yang kameranya nggak ada, mungkin silakan ya. Moga Bu Ayu dipimpin Bu. Ya, sebentar ya. Saya screenshot dulu satu-satu. Bentar, ini pas banyak ini tak screenshotnya. Ya, pakai jempol ya.
Hmm.